Dashboot atau The Boat mengajak kita dalam kisah perjalanan patroli kru U-Boat U-96 di Atlantik Utara selama Perang Dunia Kedua. U-96 sendiri dipimpin oleh Kapten Letnan Hendrik Willenbrock dengan kebanyakan bawahannya ialah serdadu berpengalaman yang sudah kenyang asam garam pertempuran bawah laut. Latar belakang Perang Dunia Kedua pada film ini sendiri telah sampai ketika di mana sebanyak 40.000 kru kapal selam yang dikirim bertugas oleh Nazi Jerman, 30.000-nya telah tewas dalam perang. Dan pada musim gugur 1941, armada Atlantik milik Jerman dari mulanya berjumlah 1.612 hanya tinggal 12 kapal selam saja. Singkatnya, keseluruhan armada Atlantik ini diambang kehancurannya. Di satu malam di pinggiran La Rochelle, Prancis, 3 perwira U-Boat dalam perjalanannya ke sebuah pesta perayaan. Dalam mobil ini ialah Kapten Hendrik sendiri, ditemani kepala teknis kapal selam yang sering dipanggil dengan Chief dan Letnan Werner sebagai koresponden partai Nazi. Tak sampai berapa lama, ketiganya pun tiba di sebuah pesta pora dengan musik dan sempen yang terus mengalir. Inilah perayaan penghargaan untuk Kapten Thompson yang baru saja mendapat apresiasi besar dari Adolf Hitler berkat prestasi tempurnya. Dalam pesta ini semua wajah prajurit tampak ceria, bergembira dan bersenang-senang dalam mabuknya, terkecuali jajaran para perwira-perwira senior yang lebih memilih tenang dan terkesan memandang situasi hiruk-pikuk ini ialah hal yang sia-sia. Perwira-perwira ini ditambah dengan Kapten Thompson sendiri sebenarnya sudah muak dengan peperangan dan merasa bosan dengan segala propaganda yang dilakukan Hitler dan partai Nazi. Mereka memandang sinis sekaligus sedih terhadap para serdadu muda yang berbangga terhadap pangkat dan seragamnya serta mereka yang mengagung-agungkan Adolf Hitler. Bagi Hendrik dan Thompson sendiri, junior-junior ini memang belum mengerti kebobrokan dan kacaunya sistem politik yang dilakonkan oleh Adolf Hitler. Sehingga mereka memandang bahwa Hitler dan Nazi lah yang bisa memberi bangsa mereka kejayaan dan kemenangan. Thompson sendiri saking muaknya lebih memilih untuk mabuk berat dan hampir mengacaukan orasinya karena ketahuan menghina Hitler. Sedangkan Chief menjadi yang paling muram di ruangan ini karena lebih memikirkan istrinya yang sedang sakit keras. Alhasil pesta ini diakhiri dengan kekacauan yang membuat Kapten Hendrik bahkan kerepotan membawa Kapten Thompson yang sudah hampir tak sadar. Berbeda dengan keesokan harinya saat Kapten, Werner, dan Chief merapat ke galangan U-96 dan bersiap untuk patroli. Kapten pun memberi briefing kepada para kru kapal yang tampak sumringah, sekaligus memperkenalkan Letnan Werner yang saat ini bergabung dengan mereka untuk meliput kehidupan sehari-hari dalam U-Boat sebagai tugas dokumentasinya, yang jelas lagi-lagi akan dipakai untuk kebutuhan partai Nazi. U-96 akhirnya kelar bersiap dan benar-benar melaut keluar dari galangan. Disambut dengan lambaian tangan perpisahan dari para sanak, teman, dan keluarga. Tak lupa Kapten Thompson yang hadir mengucap selamat bertugas. Kompas diarahkan ke Samudra Atlantik. U-96 berselancar mulus membelah air. Wajah-wajah para kru dan perwira tampak optimis, seakan mempercayai jika tugas patroli untuk yang kesekian kalinya ini akan berjalan sesuai harapan mereka. Di dalam lambung, Letnan Werner yang baru pertama kalinya naik U-Boat ini diperkenalkan kepada para awak dan sudah mulai bertugas mendokumentasikan semua kerja tugas serdadu kapal selam dengan sebuah kamera yang dikalungkan di dadanya. Dan tak lupa pula, Werner juga dikenalkan kepada Johan, teknisi mesin yang paling eksentrik ini. Di satu hari, tiba saat ketika Kapten memutuskan untuk menjalankan latihan tempur yang singkat, sekaligus mengadu mesin dan kekokohan U-Boatnya dengan menyelam ke satu batas kedalaman lautan. Dan tak main-main, U-Boat ini langsung diturunkan pada kedalaman 200 meter, kedalaman yang sudah terhitung brutal untuk ukuran kapal selam era Perang Dunia Kedua.
Wasserdruck. Zack. Meter. Merasa puas dengan kualitas kapalnya, kapten pun menjadi lebih tenang dan akhirnya menginstruksikan Chief untuk menstabilkan jalur U-96 ini. Übung ist das halbe Leben. Di satu malam saat para perwira senior kapal sedang makan, ditemani dengan pidato Hitler yang berputar di radio, Kapten Heinrich dengan gamblangnya membuka diskusi yang cenderung memojokkan sang Führer, bahkan menganggap Hitler ialah badut salesman yang cuma bisa omong besar. Hitler dianggapnya sebagai pembual sejati yang bodoh yang tak mungkin bisa mengalahkan Winston Churchill, Perdana Menteri Inggris kala itu. Selorohan kapten ini sangat menyinggung Letnan 1 yang memiliki latar belakang organisasi Hitlerjugend atau Angkatan Muda Hitler, salah satu generasi yang sangat mengidolakan Hitler dan idealisme partai Nazi. Tapi sang kapten memang berniat untuk lebih jauh menyinggung Letnan 1 yang kaku karena doktrinnya ini dengan memutar satu lagu milik sekutu untuk menambah ironisnya suasana makan malam ini. Tapi bentuk sindiran ini malah disambut api oleh seisi kru U-boat U-96 ini. Kapal selam ini terus melakukan patroli membosankan selama berhari-hari kemudian, sampai ada satu pesan masuk dari markas Kriegsmarine memberikan info jika satu posisi konvoi musuh berada dalam area mereka dan bisa dengan mudah mereka sergap. Kapten yang juga sama bosannya dengan keadaan monoton bawah laut ini segera menyambut gembira adanya tugas tempur. Semua mesin pun langsung dipacu keras, mempercepat laju U-96 membelah Samudra Atlantik. Sementara kabut dan badai menggaung dari langit memperpendek batas pandangan dan membuat U-96 akhirnya malah menjadi yang disergap dengan datangnya kapal destroyer musuh secara mengagetkan. Battle station langsung disuarakan dan lampu merah segera dinyalakan. Semua awak bersiap tempur. Tapi lagi-lagi kabut menjadi momok mereka hari ini dan tiba-tiba saja destroyer musuh yang sudah dihindari ini muncul tepat di hadapan mereka. Dan tanpa basa-basi pula, destroyer ini langsung menjatuhkan bom bawah air. Goncangan-goncangan menggoyang dinding U-96. Para kru berpegangan erat berharap tak terlontar menghantam satu sama lain. Nasib mereka bagaikan sarden dalam kaleng yang terkocok. Melihat bom-bom yang terus dirilis oleh destroyer dari atas ini seakan tak pernah berakhir, kapten pun mengkomando krunya untuk menyelam semakin dalam. Dinding kapal selam terus berderit seakan berteriak kesakitan. Kita bisa melihat betapa teror dan horor yang diderita oleh para awak U-96 ini. Membayangkan jika mereka tak bisa melihat langsung serangan musuh, hanya bisa memantau dari sonar dan suara bawah air, dan tahu jika malaikat maut sewaktu-waktu bisa menumpas kandaskan mereka. Bagi para kru yang baru pertama kali berperang dalam kapal selam, kapten memperingatkan jika pertarungan bawah laut ialah duel mental dan psikis. Setiap detik nyawa mereka bisa melayang. Sampai di beberapa menit berikutnya, kesunyian yang akut melanda seluruh ruangan U-96. Tak ada suara dari mulut para awak. Yang tampil hanyalah ekspresi-ekspresi ketegangan maksimal dengan jantung-jantung yang berdegup kencang. Sementara kapten memerintahkan untuk terus melakukan manuver kabur demi menyelamatkan U-boat ini. Hingga akhirnya mereka benar-benar tak terlacak lagi oleh destroyer dan pertempuran pun berakhir. Berakhir dengan kekalahan U-96 yang menderita kerusakan cukup parah pada bagian mesin dan interior.
genau über uns. Hari demi hari berikutnya pun berlalu tanpa insiden penting di tengah Atlantik. Monotonnya tugas rutin dan sempitnya ruangan-ruangan U-96 ini bisa menjadi musuh mental jika tak diatasi. Untuk ini banyak awak kapal berusaha membuat suasana segembira mungkin dengan pesta-pesta dan kekonyolan di antara mereka. Sedangkan menengok ke atas, cuaca semakin tak bersahabat dengan badai demi badai dan hantaman ombak-ombak tinggi yang menghalangi visi dan laju U-96. Sampai di satu saat, U-96 berpapasan dengan kapal selam Kapten Thompson yang masih saja dikirim patroli di usia tuanya. Pertemuan dengan Thompson ini seakan selingan singkat yang menggembirakan bagi para perwira. Das ist Thompson! Thompson! Beide Maschinen alle zurück! Das ist Thompson! Max Thompson! Tapi yang jelas ini juga sekaligus membuat Kapten Henry kesal bukan main. Karena pertemuan kedua kapal selam ini berarti juga buruk dan kacaunya sistem navigasi patroli yang diperintahkan oleh markas. Sedikit saja kedua kapten ini ceroboh, maka kedua kapal selam mereka bisa bertabrakan di bawah laut. Lebih jauh kapten menebak ada sesuatu yang salah dengan jalannya peperangan ini. Dan semua ini karena payahnya kualitas seorang Hitler dan jenderal-jenderal penjilatnya yang selalu berada di sampingnya berbisik kata-kata beracun. Pada malam berikutnya, transmisi radio datang memberitahukan pada U-96 jika beberapa kilometer di depan beredar konvoi kapal pengangkut suplai milik sekutu. Maka dengan segera U-96 memutuskan untuk mendekati konvoi ini dengan kecepatan sunyi sembari menembakkan torpedo mereka ke arah lambung-lambung kapal ini. Nabor, jika dalam film ini kita diajak melihat perang Atlantik dari perspektif kapal selam dan pertempuran bawah lautnya, sebagai informasi kalian juga bisa melihat perspektif sebaliknya atau dari sudut pandang sekutu dengan pertempuran atas lautnya melalui film Greyhound yang juga sudah Ogut bahas sebelumnya dengan menekan tombol di atas kanan layar. Rampung melepaskan torpedonya, tiba-tiba satu destroyer menyeruak dari kabut yang gelap dan langsung saja merilis misil-misil jarak jauh. Ini memberi kejutan fatal yang mengakibatkan U-96 langsung mengambil posisi selam secepat mungkin dan melarikan diri masuk ke laut. Namun torpedo-torpedo mereka hanya menunggu waktu ledak saja kali ini dan akhirnya berhasil mengenai kapal suplai musuh. Para kru pun langsung bergembira dalam keheningannya karena tahu jika mereka sedang dikejar oleh destroyer dari atas. Dan kemungkinan terburuk pun sekali lagi mereka rasakan. U-96 pun terus berusaha kabur dan turun semakin dalam. Setelah goncangan bertubi-tubi ini, giliran datang keheningan bawah air yang sama mencekamnya. Tapi bahkan saat ini pun mereka belum berhasil lolos.
Tak ada pilihan lain lagi selain turun dan turun semakin dalam, jauh melewati batas kedalaman yang aman bagi kapal selam ini, sampai menembus zona merah di alat pengukur. Semua awak pun ketakutan. Hanya ada dua pilihan mati bagi mereka kali ini: pecah kapal karena bom musuh atau pecah kapal karena tekanan air laut. Dan semuanya sama-sama memberi pukulan mental yang melemaskan tubuh mereka. Saking dahsyatnya tekanan kedalaman ini, dinding-dinding kapal berderik mengerikan, bahkan sanggup menjebolkan kaca dan baut-baut baja buatan Jerman ini. Kapten pun mencatat kedalaman mereka kini ialah 230 meter. Semua kru berdoa berharap akan lolosnya mereka dari sini. Keringat dingin terus mengucur, oksigen terus menipis, tapi destroyer di atas mereka belum juga rela untuk pergi. Goncangan kali ini jauh lebih menakutkan daripada sebelumnya. Banyak interior kapal yang pecah dan hancur. Kapal selam ini bagaikan dipukul tangan raksasa di semua sisinya. Tak mengenal ampun bagi para kru yang kini juga semakin ciut dan ketakutan. Kapten pun dengan cepat memutuskan untuk naik ke 150 meter, berusaha meringankan tekanan air laut sembari kabur dari destroyer. Tapi tanpa disangka, di saat dimana mental yang kuat dan hati yang tenang menjadi sangat dibutuhkan, Johan, teknisi mesin kapal ini terpukul trauma berat. Ia menjadi histeris dan terserang kegilaan mendadak. Ia pun berniat keluar dari kapal selam ini. Histeria Johan ini membuat kapten langsung marah dan berniat menembak Johan sebelum Chief mengamankan anak buahnya ini. Namun yang jelas trauma Johan ini akan lebih parah karena teror belumlah usai. Hantaman-hantaman bom yang luar biasa ini seakan tak memberi kesempatan bagi U-96 berbenah diri. Situasi krusial ini berjalan sedemikian lama hingga membuat U-96 yang sudah mengalami kerusakan berat pada mesinnya turun jauh lagi menyerbu ke dalaman laut hingga 220 meter dan ia pun terus turun karam. Werner yang juga hampir hancur mentalnya memilih untuk balik ke kasurnya dan berusaha melupakan segala kengerian yang dialaminya sekarang. Dan ketika Werner terbangun, ia terkejut karena kapal selam ini sudah berada di dasar laut selama 6 jam demi menghindar dan bersembunyi dari musuh. Saat kapten merasa mereka benar-benar aman, barulah perintah untuk naik ke permukaan disuarakan, mengirim U-96 perlahan muncul di permukaan laut di tengah malam yang dingin ini. Dari anjungan, Kapten Hendrik mengamati dengan teropongnya, menyaksikan sendiri korban dari torpedonya pada penyergapan 6 jam yang lalu. Dengan bahan bakar yang menipis dan kerusakan di banyak aspek kapal selam ini membuat kapten hanya bisa berharap kembali pulang dengan aman dan segera merapat di pelabuhan La Rochelle di Perancis. Tapi tiba-tiba transmisi radio diterima kembali, memerintahkan U-96 untuk mampir ke pangkalan di Spezia, Italia. Tapi sebelum ke Italia, mereka diharuskan untuk mengunjungi pelabuhan Vigo di Spanyol dan melakukan rendezvous rahasia dengan salah satu kapal sipil milik Jerman yang menjanjikan pasokan bahan bakar dan tambahan suplai makanan. Namun di balik rute yang terlihat mudah ini, kapten tahu betul jika ini ialah misi bunuh diri. Karena untuk menuju ke Spezia, mereka harus masuk dari Selat Gibraltar yang saat ini ialah celah laut paling mematikan bagi pasukan Jerman. Kapten pun juga menyadari kemungkinan besar kapal selamnya akan tumpas kandas tanpa bekas di Gibraltar.
Maka ia pun menginstruksikan Letnan Werner dan Chief untuk melarikan diri, dan kapten pun sudah mengirim surat ke markas pusat memberitahukan jika kedua orang ini akan dibebas tugaskan. Kapten seakan benar-benar tak mau jika Werner dan Chief sampai mati di Gibraltar. Ini karena pada dasarnya Letnan Werner bukanlah perwira tempur. Ia cuma perwira lugu bagian komunikasi dan korespondensi untuk keperluan propaganda. Sedangkan Chief sendiri sudah hampir putus asa hidupnya karena terlalu memikirkan istrinya yang memang sedang sakit parah. Maka bijaksananya keduanya pun harus dilarikan terlebih dulu. Beberapa saat kemudian U-96 pun akhirnya berhasil mencapai Vigo di Spanyol tanpa insiden yang fatal. Mereka bertemu dengan kapal pemasok rahasia yang segera menyambut para perwira U-96 ini dengan jamuan yang sangat mewah. Tapi di tengah makan-makan besar ini, tiba-tiba muncul dua orang Gestapo atau polisi khusus Nazi yang memberikan pesan balasan dari markas Kriegsmarine, menjelaskan jika permohonan bebas tugas untuk Chief dan Werner tak bisa dikabulkan. Maka mau tak mau, kedua orang ini harus terus bersama U-96 sampai akhir. Selanjutnya U-96 pun berangkat sekali lagi. Kapten pun langsung mempelajari segala rute dan alternatifnya yang paling aman untuk menembus Gibraltar. Meski solusi nekatnya ialah dengan menyelam pelan dan mengecoh kepungan kapal-kapal sekutu dari bawah laut. Maka di ujung selat, U-96 selancar dengan pelan menembus kabut dan kegelapan malam. Segala situasi alam di malam ini diharapkan menyamarkan penampilan kapal selam kelabu mereka. Kapten dan navigator bernama Kriegbaum ini memantau situasi di atas, berusaha mencari rute laut yang terbaik. Di dalam interior U-96 semua awak terlihat tenang sekaligus tegang bersiaga penuh. Sampai tiba-tiba semua mesin pun langsung dinyalakan maksimal, memacu U-96 pada kecepatan tertingginya, dan kapten di atas bagai kesetanan berusaha mengambil jarak dengan ngebut sejauh-jauhnya seakan lupa untuk menyelam. Tapi tiba-tiba musuh bebuyutan U-96 tampak di depan. Dengan sigap kapten memerintahkan masuk ke laut dengan kecepatan yang masih tinggi. Tapi semua orang di sini seperti lupa karena perangkat dan mesin U-96 memang belum diperbaiki dengan sempurna. Ini mengakibatkan mesin tiba-tiba padam dan kontrol kedalaman macet total. Kesalahan ini mengirim U-96 menurun curam ke dasar selat. Derita dalam laut lagi-lagi menghampiri. Zona aman kedalaman sudah terlewati dan seluruh interior kapal seakan sekali lagi menjerit kesakitan. 200 meter dan terus menurun, sampai akhirnya U-96 menghantam karang raksasa di dasar samudra, sekaligus mencatat kedalaman di angka 280 meter, kedalaman yang sangat fatal bagi semua kapal selam era Perang Dunia. Dan disinilah kengerian sejati mulai terjadi. Tak ada yang berfungsi normal pada perangkat dan mesin. Semua kru pun langsung ketakutan dan berusaha sebisa mungkin untuk menambal kebocoran sembari memperbaiki mesin buatan Jerman ini. Di satu sudut, Johann seakan menebus kesalahannya dengan nekat memasuki celah yang dipenuhi air dan akhirnya berhasil menambal kebocoran. Johann. Chief sendiri mengambil resiko besar memasuki celah sempit tempat baterai-baterai yang juga bocor mengeluarkan asap penuh asam beracun. Pendeknya, semua kru bagaikan bertaruh nyawa untuk membuat U-96 berfungsi lagi daripada harus mati lemas kehabisan oksigen di dasar selat Gibraltar. Pada diskusinya, Chief meminta waktu 6-8 jam lagi untuk memperbaiki semua kerusakan yang membuat frustasi ini. Dirinya jelas harus berlomba dengan persediaan oksigen dalam kapal. Kerja bakti demi menyambung hidup ini pun dimulai tanpa mengenal lelah. Sebagian berusaha mengatasi banjir dan sebagian memperbaiki mesin kapal. Sedangkan mereka yang merupakan kadet-kadet tempur diharuskan tidur untuk menghemat suplai oksigen. Jam demi jam berlalu dan meski semua kru bahu-membahu melakukan reparasi, harapan untuk bisa naik ke permukaan semakin tipis.
Fakta ini membuat kapten hampir tak berdaya dan sudah meyakini jika mereka semua akan mati di dasar samudra. Werner yang mendengar keluhan kaptennya ini mulai menangis sedih. Bagaimana tidak, sudah 15 jam berlalu, lebih 7 jam melampaui waktu yang dijanjikan Chief untuk melakukan perbaikan. Dan sekali lagi, oksigen sudah sangat kritis sampai tiba-tiba Könnte klappen. Pumpe klar. Eingedrungenes Wasser kann in Regelzellen gepumpt werden. Chief yang sudah seperti hampir mati ini segera melapor jika semua kebocoran sudah disumbat. Sonar dan radio juga telah berfungsi. Motor dan pompa kapal mampu menyala kembali. Dan tangki-tangki siap diledakkan untuk mendorong mereka kembali ke permukaan. Kabar ini membuat kapten tersenyum haru dan langsung bersyukur. Segala persiapan menaikkan kapal selam pun dilakukan. Hingga tiba saat menyalakan mesin, tangki-tangki pun segera diledakkan dan 240 Meter. pintu kapal selam pun segera dibuka, di mana oksigen menjadi harta yang diperebutkan semua kru kapal. Untuk berikutnya, U-96 kembali gagah melaju dengan kencang, menembus Selat Gibraltar tanpa diketahui satupun kapal sekutu. Beberapa hari kemudian, U-96 kembali pulang ke La Rochelle, Perancis. Disambut kawan dan sanak keluarga yang sudah lama mereka tinggal patroli. Tapi tanpa disangka-sangka, sirine menyala dengan keras. Serangan udara gila-gilaan sekutu ini menghancurkan apapun yang ada di bawah mereka. Dan para kru U-96 kalang kabut mencari perlindungan. Untungnya, Chief dan Letnan Werner berhasil masuk ke galangan. Setelah serbuan angkasa ini berakhir, Werner segera keluar memeriksa keadaan. Ia melihat jika hampir 70% awak U-96 sudah tewas. Dan akhirnya ia menemukan kapten yang sedang sekarat, terus memandangi kapal selam yang dibelanya selama ini. U-boat yang berhasil selamat dalam semua pertempuran Atlantik dan Gibraltar ini harus secara ironik karam di galangannya sendiri, dengan kapten yang akhirnya juga menyusul pergi. Dan dengan tumpasnya U-96 ini, maka film ini pun tuntas. Semoga kalian semua bisa menikmati film Das Boot ini. Aku ucapkan terima kasih banyak telah menonton hingga akhir. Kita jumpa lain kali. Wassalamualaikum. Bye.